Mungkin Anda pernah membaca kesaksian berikut ini. Saya akan membacakannya. Malam kakak, mau ikut cerita boleh? Just cerita aja ini ya. Di pertengahan 2017, saya merantau ke Jakarta dan saya Kristen. Saya tinggal di Cakung, Jakarta Timur. Suatu saat saya pengen sekali beribadah di sebuah gereja di Kelapa Gading. Pada saat itu, saya tidak mempunyai apa-apa, ya karena masih mencari pekerjaan dan numpang di rumah teman. Saya pengen sekali beribadah di sana. Berhubung saya hanya punya uang 10.000, saya nekat berangkat naik angkot, sisanya jalan kaki. Dan pada waktu itu, saya cuma persembahan 2.000, karena memang saya benar-benar tidak punya uang. Karena 10.000 buat naik angkot pulang pergi, maka sisalah segitu. Waktu itu yang khotbah anak pendeta setempat di jam 11 siang mulai ibadah. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang janggal. Saya beribadah seperti biasa. Tapi di next minggunya, saya beribadah lagi. Nah, saat saya seperti tersambar geledek saat khotbah oleh pendeta yang sama. Karena saya selalu ambil yang di jam 11. Membahas masalah uang kolekte. Yang katanya di minggu kemarin ada yang masukin 2.000. Sambil nyindir-nyindir gitulah bahasanya. Katanya anak Tuhan kolekte cuma 2.000. Beginilah, begitulah. Tapi emang posisinya saya hanya punya uang segitu. Dan untuk makan saja, saya mungkin sehari cuma 1 kali. Itu pun dikasih teman saya. Apakah salah kolekte 2.000? Ini cuma unek-unek aja. Karena lagi trending aja kemarin tentang pastor itu. Membaca kesaksian tersebut, saya teringat kisah tentang persembahan seorang janda miskin yang tercatat dalam kitab Injil. Ketika membahas perikop tentang persembahan janda miskin tersebut yang ada di Markus 12 ayat 41 sampai 44 dan Lukas 21 ayat 1 sampai 4, kebanyakan pengkhotbah akan menyoroti heroisme janda tersebut. Saya pun bertahun-tahun mengamini pesan ini. Mereka menekankan betapa besarnya pengorbanan janda itu yang meskipun dalam keadaan kekurangan tetap memberikan persembahan untuk rumah Tuhan. Lalu sikap janda itu dijadikan motivasi untuk mendorong orang memberikan persembahan. Janda yang miskin saja memberikan persembahan. Masakan kamu yang tidak miskin-miskin amat tidak mau memberi? Atau ada orang yang berutang bertanya, apakah saya harus membayarkan persepuluhan dari utang itu? Ya, dinasihati, ya tetap prioritaskan persepuluhan. Itu yang pertama kali harus kamu lakukan. Melangkahlah dengan iman. Lihatlah bagaimana Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu.
Kisah janda itu dijadikan cambuk untuk membangkitkan rasa bersalah kalau kita tidak mampu memberi. Padahal jika pemberian janda itu dijadikan standar, siapa coba yang sanggup memenuhinya? Bahkan John Wesley dan Rick Warren pun tidak mampu. Kenapa? Karena janda itu memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jika dicermati, komentar Yesus secara tersirat mengandung pujian dan penghargaan, bahwa dalam kekurangannya, janda itu tetap memberikan persembahannya, bahwa pemberiannya justru lebih besar dari pemberian orang-orang lain. Ya, namun pernyataan itu hanya secara tersirat. Yesus tidak memberikan pujian terang-terangan tentang besarnya iman atau kemurahan hati janda itu. Yesus tidak menyatakan bahwa karena perbuatannya itu sang janda akan diberkati. Tidak ada pernyataan tambahan seperti itu. Kenapa? Karena tujuan komentar Yesus memang bukan di situ. Dia tidak hendak menjadikan si janda sebagai sesosok pahlawan. Sebaliknya, dia menggunakan janda itu sebagai contoh sesosok korban dari sebuah sistem keagamaan yang bobrok. Mungkin kita bertanya, korban sistem keagamaan yang bobrok, dari mana bisa muncul kesimpulan itu? Kita akan mendapatkan perspektif yang berbeda jika kita menempatkan kisah janda itu dalam konteksnya. Kita bukan hanya mencomot komentar Yesus itu dan menjadikannya suatu pernyataan yang berdiri sendiri, melainkan menyimak pula latar belakangnya. Untuk itu, dengan mundur satu perikop, Markus 12 ayat 38 sampai 40 dan Lukas 20 ayat 45 sampai 47, kita akan mendapatkan perspektif yang lebih luas. Kedua perikop itu merupakan satu rangkaian kisah yang bertautan erat. Kita akan mendapati bahwa konteksnya adalah hardikan keras Yesus terhadap praktek keagamaan bobrok yang dijalankan oleh para ahli Taurat. Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat.
Bayangkan, kuping siapa yang tidak akan merah jika dihardik sekeras itu. Dalam konteks ini, komentar Yesus berfungsi sebagai ilustrasi. Secara tersirat Yesus ingin berkata, ini loh contohnya akibat dari sistem bobrok yang kamu bangun itu. Nah, dalam hukum Taurat, orang miskin tidak diwajibkan membayar persepuluhan, malah menerima bagian dari persepuluhan itu. Misalnya di Ulangan 26 ayat 12. Namun, para ahli Taurat telah memelintir hukum Taurat sedemikian rupa, sehingga seorang janda miskin pun tidak terluput dari kewajiban memberikan persembahan. Alih-alih disantuni dan diberdayakan, orang miskin justru dieksploitasi. Kamu menelan rumah janda-janda. Kamu menjadikan orang miskin semakin melarat dan semakin keserakat. Kamu menjadikan orang miskin menjadi lebih miskin dari miskin. Inilah contohnya. Nada utama Yesus dengan demikian bukanlah pujian, melainkan belas kasihan dan keprihatinan. Betapa malangnya engkau, ibu janda, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Jika yang menjalankan sistem semacam itu adalah pemerintahan sipil yang kapitalistik, ya kita bisa, ya mungkin masih bisa memakluminya. Jika pemerintah suatu negara hanya menaikkan UMR 10%, tetapi membiarkan harga sembako dan rumah dan biaya pendidikan, minyak, gas naik, ya, puluhan persen serta mencabut subsidi untuk rakyat, ya memang begitulah watak dari rezim, ya, watak dari penguasa. Namun, kalau lembaga agama, dalam hal ini gereja yang adalah tubuh Kristus, menerapkan pula sistem semacam itu, sungguh menjijikkan. Gereja diundang untuk menghidupi budaya tandingan. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20, 25 sampai 28. Jadi jika kita cenderung lebih menyoroti kedermawanan janda miskin itu, kita secara tidak langsung malah mengikuti dan melanggengkan
sistem bobrok yang dibangun oleh para ahli Taurat. Jika seseorang tetap memberikan persembahan sekalipun sedang kekurangan, dan ia melakukannya dalam iman dan secara sukarela, alangkah eloknya. Namun, jika ia melakukannya karena berada dalam sistem keagamaan yang manipulatif, alangkah malangnya dia. Untuk itu, kita perlu lebih menyoroti dan bersikap kritis terhadap sistem keagamaan yang lancung itu. Bagaimana kita menjalankan gereja, khususnya dalam hal keuangan? Berapa besar dana yang kita gelontorkan untuk membangun gedung megah atau membuat KKR spektakuler? Atau sepanjang pandemi ini, gereja malah sibuk merancang ibadah online dan ibadah hibrida yang canggih. Berapa banyak dana gereja yang tersedot untuk menunjang gaya hidup hedon sebagian pendetanya. Lalu sebaliknya, berapa banyak dana yang dicipratkan untuk menyantuni dan memberdayakan warga miskin, baik di dalam maupun di luar gereja yang terdampak oleh pandemi. Apakah orang miskin di antara kita justru berkurban lebih besar daripada orang-orang kaya? Mungkin kita bertanya, bagaimana bisa orang miskin justru berkurban lebih besar daripada orang-orang kaya? Nah, kita bisa membandingkan skenario ini. Keluarga A beranggota 4 orang, berpenghasilan 3 juta per bulan di Jogja. Keluarga B juga di Jogja dan beranggota 4 orang, namun penghasilannya 20 juta. Kedua keluarga ini sama-sama memberikan persepuluhan. Secara persentase, pemberian mereka setara. Namun dalam konteks kesejahteraan hidup, keluarga A berkurban relatif lebih besar daripada keluarga B. Begitu, bukan? Nah, gedung mewah yang kita bangun, apakah itu untuk merengkuh semua warga, atau sebenarnya secara tersirat justru memasang papan di gerbangnya? Orang miskin dilarang masuk. Seperti tadi, orang yang memberi kolekte 2.000 dijadikan ejekan. Atau kita sungguh-sungguh mengamini bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Seperti dikatakan Yakobus 1 ayat 27. Jika sebuah sistem keagamaan tidak menyantuni, tetapi malah mengeksploitasi warga miskin, jelas ada yang bobrok di situ. Sangat bobrok. Sistem semacam itu mesti kita bongkar.